Halo semuanya, hari ini kita akan membahas JavaScript Event Binding dengan menggunakan fungsi bind. Apa sih yang bakal kalian pelajari di video ini? Pertama, tujuan dari event binding atau fungsi bind. Kedua, gimana sih cara kerja fungsi bind? Jadi, kalian gak akan bingung lagi kapan dan kenapa kita harus memakai fungsi bind. Ketiga, gimana cara gunainnya baik di dalam fungsi maupun di dalam kelas. Nah, sekarang kita mulai dulu dari yang paling sederhana, misalnya fungsi product info. Fungsi ini cukup nampilin nama dan harga produk pada log. Lalu kita panggil fungsi product info ini. Nah, kalau kalian lihat, di sini saya pakai Node.js untuk nampilin log dari konsol. Jadi saya cukup ketik node spasi nama file JavaScript-nya. Dan bisa kita lihat di sini, hasilnya tampil sesuai dengan yang kita inginkan. Sekarang, kita akan lanjut dengan menggunakan keyword this, karena kita tahu bind selalu berhubungan dengan keyword ini. Kita ganti nama produk jadi this.name dan harga menjadi this.price. Untuk memanggil variabel dalam string seperti ini, atau bisa kita sebut dengan template strings berdasarkan IS 2015, kita harus memakai backtick. Bila kita jalankan saat ini, kita pasti udah tahu hasilnya adalah undefined, karena kita bahkan nggak pernah deklarasin nilai nama dan harga. Jadi, apa sih sebenarnya this ini? Apa target dari keyword ini? This pertama kali ngarahnya ke local scope. Dalam kasus ini, fungsi product info yang telah kita buat. Dan kalau nggak ditemukan, dia akan mencari variabel dalam scope yang lebih luas. Dalam kasus ini, global scope atau global variable. Tapi kita nggak mau sama sekali untuk nyampe ke global variable. Jadi, sekarang kita tahu scope keyword di sini dan akan kita lanjutkan dengan contoh kasus yang membutuhkan fungsi dari bind. Kita start dulu dengan membuat objek bernama produk A yang memiliki properti nama dan harga, sama kayak tadi. Selain itu juga kita tambahin fungsi getInfo untuk menampilkan nama dan harga barang pada log. Lagi-lagi sama kayak sebelumnya, kita panggil fungsi getInfo dari objek produk A untuk nampilin info produknya. Dan kalau kita coba sekarang, kita tahu hasilnya pasti sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, tapi gimana misalnya kalau kita mau tampilin info produk ini setelah beberapa detik? Atau kalau orang klik suatu tombol baru tampil produk infonya? Untuk itu, kita pakai fungsi JavaScript yang namanya setTimeout untuk melihat gimana sih hasilnya. Fungsi setTimeout ini menerima dua parameter. Yang pertama adalah callback. Yang kedua adalah delay. Jadi, fungsi setTimeout ini akan menjalankan callback ini sebagai fungsi setelah delay waktu dilalui. Dan kalau kita coba sekarang, hasilnya undefined. Nah, ini juga sering kejadian ketika orang bikin klik button yang memanggil fungsi di dalam suatu objek. Tiba-tiba, keyword this ini tidak terdefinisikan atau undefined. Nah, kenapa sih ini sebenarnya? Tadi kita udah tahu kan kalau fungsi setTimeout ini menerima callback sebagai parameter. Yang kita nggak tahu adalah
bentuk sebenarnya dari fungsi getInfo ini ketika kita pakai menjadi callback parameter. Jadi, ayo kita lihat dulu bentuk sebenarnya yang diterima oleh setTimeout ini. Nah, setelah lihat bentuk fungsi ini, kalian pasti tahu kan kenapa this ini kehilangan nilainya? Ketika sebuah fungsi dilempar dalam sebuah parameter atau menjadi callback, dia seolah-olah membuat fungsi baru. Jadinya this ini nggak ada koneksi atau hubungan kemanapun. Hal ini juga terjadi kalau kita buat variabel dengan deklarasi fungsi seperti pada callback. Untuk memperlihatkan cara kerja bind, kita akan mendeklarasikan satu variabel dengan fungsi getInfo. Bind, kalau dalam bahasa Indonesianya artinya mengikat. Jadi, apa yang mau kita ikat dalam fungsi ini? Dalam kasus ini, tentu aja kita mau ikat nilai dari produk A. Jadi, this itu sama dengan produk A, itu yang kita incar. Kita tinggal ketik deklarasi fungsi .bind dan kita lempar produk A sebagai parameternya. Karena objek produk A inilah yang mau kita ikat nilainya sebagai this. Dengan demikian, this.name akan memperoleh nama dan this.price akan memperoleh harga dari produk A. Karena sekarang fungsi kita yang tadinya memiliki nilai this adalah undefined, sudah mengetahui dari mana dia bisa mendapatkan nilai this tersebut. Jadi, kita coba jalankan fungsinya dan lihat hasilnya. Nah, bekerja dengan sangat baik. Sekarang kita kembali ke masalah semula, yaitu pada waktu menggunakan fungsi setTimeout atau pas orang klik button. Apa iya masih undefined? Nah, ternyata udah nggak undefined kan? Jadi, sebenarnya bind ini simple banget kan? Lalu kita juga bisa deklarasikan fungsi bind ini langsung di dalam setTimeout. Nggak harus kita deklarasikan sebagai variabel seperti pada contoh saya. Bisa kita simpulkan bahwa tujuan dari bind adalah menentukan target yang jelas. Oh iya, ngomong-ngomong, jangan lupa klik like dan subscribe. Kalau kalian sadarin, kita tadi milih untuk bind produk A, bener nggak? Artinya, kita juga bisa milih objek lain untuk kita ikat. Jadi sebagai contoh, kita bikin produk B. Kita bikin sama kayak produk A. Dia punya nama, harga, dan juga fungsi getInfo. Nah, kalau kita lihat, fungsi getInfo ini sebenarnya merupakan pengulangan karena fungsinya sama persis kayak produk A. Dan juga jelas banget mempunyai fungsi yang sama. Karena kita sudah mengetahui sifat dari bind, kita bisa juga menggunakan fungsi getInfo dari produk A untuk mendapatkan dan menampilkan info dari produk B. Caranya gampang banget. Kita cukup ganti bind dari produk A menjadi produk B. Bisa kita lihat sekarang sifat kedua dari fungsi bind, yaitu mengurangi pengulangan. Kalau udah kayak gini, sebenarnya fungsi getInfo bisa berdiri sendiri kan? Jadi kita bisa keluarin dari dalam objek. Sekarang kita cukup manggil getInfo, dan kita bisa bind ke objek yang kita mau. Kita dapat juga memanggilnya secara langsung tanpa deklarasi fungsi lagi, dan tanpa setTimeout. Bila kita rangkum, biasanya orang akan dapat problem undefined pada saat menjalankan fungsi dan callback. Sekarang kita tahu persis bahwa permasalahannya adalah nilai this dapat hilang apabila fungsi digunakan dalam kondisi tertentu. Guna dari fungsi bind ini adalah membuat fungsi baru dan mengikat objek dengan nilai yang diperlukan. Pada video selanjutnya, kita akan melanjutkan membahas sedikit mengenai JavaScript bind pada kelas.
apa itu arrow function, dan juga penerapannya pada React.js. Semoga video ini berguna bagi kalian. Sampai jumpa pada video selanjutnya.